Di daerah saya ini kan setengah lebih itu perkebunan. Mayoritas sawit lah. Harusnya kan dengan adanya ini kan tidak ada masyarakat yang miskin atau pengangguran kan. Tapi nyata sekarang itu banyak. Yang anak kecil itu ngintip di jendela, yang masih kecil, masih ya kelas 1, kelas 2 ngintip dia nonton. Dia berpikir, wah itu keren. Nanti suatu saat saya akan begitu. Saya ceritakan gitu ke bupati. Ya juga Emit. Apa yang harus kita lakukan? Terbitin perwal, saya bilang gitu. Stop hiburan itu sampai jam 12 malam. Tapi kan di sekeliling perusahaan ini kan yang saya bilang tadi ada gap. Permasalahan itu satu sisi punya industri yang gede, tapi di lingkungan perusahaan ini kemiskinan tinggi. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, jalan infrastruktur ini kan harus diselesaikan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sesi kedua dengan Bro Ruslan. Jadi kalau tadi di sesi pertama tentang situasi nasional, gitu, bagaimana Bro Ruslan mengcapture kondisi Indonesia terkini versi media, dan termasuk solusinya sudah diberikan oleh Bro Ruslan. Nah, sesi kedua ini penting juga kita bedah karena Bro Ruslan ini kemarin baru selesai menjadi demisioner dari Pimret Remol, kemudian memilih untuk balik kampung. Tentu balik kampungnya Bro Ruslan ini berbeda pastinya dengan orang yang kemudian gagal di Jakarta, gitu kan, kemudian pulang kampung. Itu berbeda jauh. Jadi kenapa? Karena Bro Ruslan saya kira dari sisi link gitu ya, dari sisi networking itu sudah berjibun karena udah meniti karir dari dari wartawan biasa sampai pada level Pimret. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Konsistensi di situ 10 tahun tentu jaringannya luar biasa. Nah, tiba-tiba sekarang selesai pada kondisi selesai dari Pimret, dan ternyata tadi di sesi awal dijelaskan bahwa ingin pulang kampung. Nah, ini menurut saya penting kita diskusikan. Kita diskusikan karena ini nggak biasa, nggak umum, Bro Ruslan. Nggak umum. Biasanya kalau orang sudah masuk ke Jakarta level Pimret, biasanya mimpinya di kota, di Jakarta, gitu kan, karena sudah mengecam di sini, gitu, sudah tinggal di sini, sudah terbukti survive, sekarang sudah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri segala macam, gitu kan. Ini mau balik kampung, ada apa Bro Ruslan? Ada apa nih? Gitu. Makasih Camit. Ini soal pilihan tentunya. Pilihan. Walaupun kita sebagai manusia perlu masukan. Saya kira Cahamid salah satu yang saya minta pendapat lah. Tapi kan betul. Saya juga yang menentukan. Betul. Saya sharing ke beberapa banyak orang. ABC masukan kan. Diri saya yang pasti tahu diri saya. Tapi yang perlu saya sampaikan Cahamid, ini bukan diskusi lah, sharing lah tepatnya ya. Sharing lagi. Pilihan ini memang pilihan yang sangat berat. Artinya beratnya ya saya pun memutuskan ini lama Camit, tidak 1 bulan 2 bulan. Kalaupun sebenarnya pada tataran eksekusinya cuma sebentar gitu. Artinya mengambil sikap final ya. Iya, karena diskusi dengan saya itu udah jauh lama dulu. Jauh lama. Tapi sudah kadung, saya sudah membulatkan tekad. Saya pulang kampung. Kalaupun ada teman yang bercolet lu masih di jaya-jayanya lah, masa emasnya lu tinggal berani banget lu gitu. Betul. nggak rugi gitu kan. Lu udah di nasional udah yang kenal di kampung ini, lu orang kampung sudah menganggap lu tokoh nasional di sana, tiba-tiba pulang kampung. Ada masukan itu. Ada masukan itu. Artinya saya semua dengarkan, semua saya resapi. Terima kasih gitu. Tapi intinya kan saya yang memutuskan. Pertama gini Cahamid, saya sampaikan tadi awal, saya sudah 10 tahun di organisasi ini. Dari Rakyat Merdeka sampai kita Republik Merdeka yang domainnya masih tetap Remol gitu sampai sekarang. 10 tahun saya. Dari 2021 Cahamid. Dari semua jenjang saya lalui, tidak ada yang terselip pun satu jenjang itu. Artinya saya lalui dan saya nikmati karena
yang saya bilang tadi ya, wartawan ini ya media perjuangan, bukan media cari kerja doang, media berjuang kita di sini. Jadi saya cinta. Duit itu bagian dari bonus ya. Yes, itu efek aja dari yang kita perbuat. Jadi tujuan kita ya berjuang. Karena ini kan media ini menjadi pilar demokrasi keempat kan. Betul. Yang mengawal dan sekaligus roda pemerintahan perjalanan bangsa ini kan. Artinya dunia jurnalis ini saya sudah cinta mati. Artinya dunia tulis menulis ini saya tidak akan tinggalkan mungkin sampai seumur hidup. Ya paling tidak ya medium saja kan sekarang banyak medium di Facebook di mana kita bisa menulis. Betul. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak menulis menurut saya sampai sekarang. Jadi kenapa saya sampai memutuskan meninggalkan ini? Saya kira saya bisa dan saya suka tantangan baru. Saya suka tantangan baru. Dan karena di sana ya teman meminta saya, dia berharap ke saya. Saya sebagai teman harus menerjemahkan keinginan dia. Temannya ini apa nih? Teman ini dulu, sekarang alhamdulillah terpilih menjadi kepala daerah. Bapak, kalau saya panggil biasanya Bang Edimin, panggilannya Bang Asyong, baru dilantik per Kamis kemarin. Baru hari ini dia memimpin rapat perdana. Oke. Jadi beliau mengajak saya, tapi tidak ujub-ujub Cah Hamid. Saya teman dengan Bang Edimin ini sudah 5 tahun, jalan 6 tahun, komunikasi jalan terus, silaturahmi jalan terus. Ya kalaupun teman gitu saya nggak pernah, makanya saya bilang saya nggak pernah berharap. Jangankan berharap, berkeinginan aja nggak ada niat kita, apalagi meminta gitu, nggak pernah. Tapi saya lihat niat baiknya, political will. Dia memiliki political will, ya harus kita terjemahkan. Dan beliau meminta saya, ya sebagai teman kita harus, ya, apalagi di sana tanah kelahiran kita, Cah Hamid. Untuk menjadi think tank di situ. Yes. Jadi kalau tapi ini bukan putusan yang baru, ini udah lama. Kita berteman sejak dia ketua DPRD, Cah Hamid. Udah berteman. Oh, atas permintaan itu juga yang kemudian. Iya. Tapi saya nggak pernah bermimpi. Ya kalau kita kan anak Medan nih, Cah Hamid. Kalau sudah ya bertarung di ibu kota kan. Betul. Itu dia makanya. Berarti ini berarti berurusan akan mencoba membangun kampung ya, balik lagi. Membantu beliau membangun kampung. Iya. Tentu dengan koneksi yang ada di Jakarta, dengan pengalaman di media segala macam, itu juga sangat bisa untuk membangun itu. Sangat bisa. Saya optimis karena Cah Hamid, ini saya bocorkan di sini nih, daerah. Minum dulu. Sebelum lanjut. Tapi ini ya, saya ingin bocorkan Cah Hamid salah satu kalaupun nanti ya mudah-mudahan terrealisasi. Kayak saya kan cuma penyampai pesan aja. Saya berharap di daerah saya ini kan setengah lebih itu perkebunan, mayoritas sawit lah. Ada ya saya nggak tahu angka pastinya lah, tapi setengah lebih itu perkebunan. Harusnya kan dengan adanya ini kan tidak ada masyarakat yang miskin atau pengangguran kan. Tapi nyata sekarang itu banyak. Artinya tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa kita ajak berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kita. Sementara ada daerah lain masih dia berkutat mencari investor agar masuk ke daerahnya. Di tempat lo sudah ada. Tinggal ya ketegasan menurut saya. Dan jangan cawe-cawe lah sama perusahaan itu. Kalau cawe-cawe kan ya selesai ke elit, ya rakyat nggak dapat apa-apa. Betul. Ini cuma bayangan saya aja. Kalaupun sudah pernah saya sampaikan ke bupati yang baru dilantik, beliau katanya oke, ya nanti ya mudah-mudahan lah bisa terrealisasi ide ini. Iya. Tapi tentu ide yang lain banyak. Sangat banyak. Betul. Ya karena dengan
memilih, sudah memutuskan untuk balik ke kampung, tentu sudah dihitung dengan matang secara kalkulatif terkait bagaimana dan apa yang bisa diperbuat oleh Bro Ruslan gitu kan. Artinya ini salah satu unit pengabdian yang lain lab pengabdian yang lain di samping media yang sudah sekarang dijalanin. Jadi Cak Hamid, banyak orang menyebut ini peluang, saya enggak. Bagi saya ini tantangan baru. Bisa jadi ini akan lebih fokus, lebih waktunya lebih banyak segala pasti. Artinya ini akan menjadi kesempatan kalau tantangan itu bisa kita eksekusi dengan berhasil. Sebaliknya bisa celaka kan. Betul. Tergantung kita kan. Betul. Kalau tidak bisa adaptasi dengan lingkungan dan macam, yang ada terpental. Betul. Tapi saya sih percaya niat baik itu. Kalau kita punya niat baik, insya Allah jalannya juga akan baik. Iya. Masyarakat ini kan, jadi manusia itu kan punya sisi baik, punya sisi buruk. Kalau kita condong ke sisi baik, jadilah si A manusia baik. Kalau kita condong ke sisi buruk, jadilah si B manusia buruk. Masyarakat ini bisa baik kalau kita sampaikan hal-hal baik, kebijakan baik, pendekatan baik, bisa. Bisa. Tidak susah menurut saya. Masyarakat ini kan harus diayomi kan. Jangan tiba-tiba pajaknya diminta tapi haknya tidak diberikan, malah digencet kira-kira. Iya. Saya kira makanya saya kan tidak bekerja nanti kalau saya pulang kampung Cak Hamid, insya Allah minggu ini saya akan pulang dan saya juga pasti diskusi lah dengan teman-teman di sana. Ya walaupun sudah pernah diskusikan harus dipermatang dulu untuk mencari yang saya sampaikan tadi ya adaptasi itu kan. Tapi yang jelas di sana itu saya bukan eksekusi, bukan tugas saya kan di tataran konsep jatuhnya, tataran ide lah. Itu yang akan saya sampaikan kepada Pak Bupati dan bagaimana mensinkronisasi, bersinergi dengan teman-teman baik di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Artinya di situ kalau kemudian ide-ide Bro Ruslan itu positif dan bagus tadi dengan niat-niat yang bagus, itu akan lebih gampang dieksekusi karena berkaitan dengan orang Labusel nomor 1 kan kira-kira gitu. Dan salah satu memang gini, Bro Ruslan, memang salah satu kepuasan saya sebagai konsultan politik gitu ya. Ketika saya punya ide, kita diskusi maunya bikin program, tiba-tiba ketika kampanye gitu, kemudian ternyata orangnya menang dan itu dijalankan gitu. Artinya kadang saya kan basicnya kan di pemberdayaan masyarakat gitu kan, pernah di NGO lama gitu kan. Kita susah tuh memberdayakan masyarakat kalau tanpa power gitu kan. Tapi kalau kemudian dengan power kita bikin program yang bagus untuk masyarakat, ternyata dieksekusi, itu kita puas karena itu udah dijalankan membantu umat. Kalau kepuasan itu betul, makanya saya bilang Bapak Edi bersama Bang Fadli Tanjung yang wakilnya menang, saya udah puas, sangat puas. Karena beberapa materi strategi kampanye atau program kerja yang ditawarkan ke masyarakat saya ikut gitu, walaupun nggak semuanya. Betul. Sampai itu yang diceritain dulu kan? Sampai salah satu debat saya buat draft kampanye, sampai puisi-puisinya dibacakan beliau gitu. Itu udah kepuasan. Artinya nggak diajak, karena kita nggak berharap kan, nggak meminta kan, nggak diajak pun nggak masalah. Itu kepuasan. Apalagi yang Cak Hamid tadi bilang, program yang kita sudah ide yang kita sudah ukur dan udah matang gitu. Artinya sudah terukur kalau dilaksanakan akan membantu masyarakat. Sangat puas. Memang kerja kita di sana, tataran konsep Hamid, tataran ide. Kita bukan eksekutor kan. Betul. Eksekutornya di beliau gitu dengan perangkat beliau. Betul. Ini harus satu tim gitu. Harus seiring sejalan. Betul. Keren. Dan ini yang akan dilakukan Bro Ruslan ke depan. Ini yang saya lakukan. Tentu harus ada idealisme. Idealisme itu nggak boleh hilang, jangan sampai kita yang tergadai. Wah, itu dia. Itu ujiannya itu. Karena gini, ini kan kayak kutub yang berlawanan antara kerjaan sebelumnya
dengan yang sekarang. Kalau dulu tataran ide tapi masih tetap di atas gitu ya, tentang idealisme segala macam. Gini. Ini ide tapi harus terlaksana, implementatif gitu. Implementatif. Benar. Sudah sejengkal lagi dengan eksekusi gitu. Iya, benar. Ini jadi kalau dulu berbicara tentang bagaimana good government konteks wartawan gitu kan, ini bagaimana good government dalam terlaksana betul. Dan itu sangat artinya sebetulnya ini bisa berlawanan, bisa juga linier ya, bisa linier. Jadi liniernya kalau dulu masih idenya masih di atas, ini di bawah sudah bisa dieksekusi. Dan nanti sebagai masukan buat Bro Lusran, saya dulu di satu kabupaten kota itu sangat miris gitu. Ketika saya masuk ternyata agamanya sangat lemah waktu itu. Saya nggak sebutin nama kabupatennya. Di situ itu dangdutan yang sudah pakai diskotik gitu. Minuman keras sudah biasa. Sampai pakai inek gitu-gitu kan, dan itu sampai pagi gitu. Saya bilang diskusi dengan bupati. Bos, ini harus dibantu, harus kita cegah. Karena kalau kayak gini terus yang rusak masa depan generasi muda. Jadi saya saat itu berkunjung, coba profiling gitu ke daerahnya. Itu sampai di kebun-kebun gitu, habis jam 10 malam sudah mati lampu, sudah gedek-gedek, dan itu pakainya inek gitu, ekstasi yang gitu-gitu. Dari SMP sudah gedek-gedek. Yang anak kecil itu ngintip di jendela, yang masih kecil, masih ya kelas 1, kelas 2 ngintip dia nonton. Dia berpikir, wah itu keren. Nanti suatu saat saya akan begitu. Saya ceritakan gitu ke bupati. Ya juga Emit. Apa yang harus kita lakukan? Terbitin perwal, saya bilang gitu. Stop hiburan itu sampai jam 12 malam. Perbub gitu itu. Oh iya, udah langsung dia bikinin. Nelpon, besok paginya dibikin dan eksekusi. Memang yang kayak nasional lah Pak Jokowi. Betul. Pak Jokowi bisa benar bisa salah karena sekelilingnya juga kan. Harus jangan salah pilih orang. Jangan salah pilih inner circle itu ya, yang itu bisa memastikan. Itu penting. Betul. Makanya ya saya menerima tantangan itu karena itu. Betul. Karena ini sudah aplikatif itu. Dan ini jadi tantangannya. Tentu nanti kehadiran berurusan banyak yang nggak suka juga bro. Pasti. Ini kan udah masuk dunia politik Wan. Pasti. Tapi saya kira kalau komunikasi kita, cara masuk kita pas, saya kira elegan. Saya kira teman-teman menyambut. Nggak ada masalah yang tidak selesai Camit. Iya. Kalaupun tidak selesai, akan selesai dengan sendirinya. Selesai di ruang kopi atau di ruang yang lainnya. Dan wartawan sudah tahu cara itu. Dan yang dikhawatirkan kan yang baper ini Camit. Kita kan mulai baper lah zaman sekarang. Ya kalau dikritik enjoy, ya kan. Kalau diingatkan enjoy. Jangan kita dikritik besok kita nggak menyapa kan. Enggak lah. Kita harus dewasa berpolitik saya kira ke depan. Ya politik enjoy lah. Jangan baper-baper lagi. Jangan baper-baper. Dan saya kira ini menjadi lab Bro Ruslan yang pertama ini langsung. Makanya kalau sukses seterusnya, kalau gagal seterusnya. Karena ya betul juga ini. Karena sekarang itu sebetulnya kalau nggak mundur ya tetap menjabat kan, bukan masanya bahwa ini selesai sebetulnya di pemerintah itu. Jadi artinya ketika mundur ini ada resiko yang harus dipertaruhkan. Makanya saya bilang ini menarik nih kita obrolin ini. Karena banyak orang yang selalu suka di zona nyaman. Apalagi ini sebetulnya udah nyaman banget. Kerja di pandemi gitu kan, media nggak akan putus di situ karena ya editor segala macam bisa by phone segala macam sekarang kan, gitu bisa online rapatnya dengan Zoom segala macam, keringatnya menjadi berkurang gitu, tapi income tetap jalan dan ini harus ditinggalkan demi sebuah mimpi yang berbeda. Itu dan membangun tanah kelahiran tentunya. Oh iya, tanah kelahiran. Nah tentang tanah kelahiran seperti apa lah Bu Sel? Ini kabupaten baru Camit. Kabupaten baru kalau saya tidak salah di undang-undangnya tahun 2008. Di pembentukannya 2010. Masih baru. Oh, masih baru ya. Baru 13 tahun. Tapi kan daerah ini jadi seksi karena industri sawit yang saya bilang. Ini banyak. Jadi perusahaan di sawit di sana ya orang Jakarta yang punya Camit. Perusahaan Jakarta sampai dari luar negeri
Oh, dari Malaysia segala macam, Singapura. Banyak, dari Belgia ada di sana. Oh, Belgia juga ada. Jadi potensi ini, tapi kan di sekeliling perusahaan ini kan yang saya bilang tadi ada gap permasalahan itu. Satu sisi punya industri yang gede, tapi di lingkungan perusahaan ini kemiskinan tinggi. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, jalan infrastruktur ini kan harus diselesaikan bersama. Ya, yang saya bilang tadi ini nanti tantangan apa? Janji-janji kampanye Pak Edem ini harus dituntaskan. Pendidikan, kesehatan, apa lagi? Infrastruktur, ekonomi. Itu harusnya kan harus berkolaborasi nih. Ini apa? Kabupaten baru tapi sudah punya sumber daya alam yang luar biasa. Sudah ada pabrik segala macam. Yang lain masih sibuk-sibuk nyari investor kan. Makanya harusnya tidak ada lagi penduduk di kampung itu yang misalnya pengangguran atau kesehatannya rusak bermasalah. Bermasalah. Ini kan tantangan Camit. Tapi kan kalau ini sudah menjadi kebiasaan, tanda kutip ada pengamanan dari perusahaan yang punya kekuasaan sebelumnya, ini kan susah juga. Memang harus ada gebrakan. Nah, saya lihat dan saya pun mau mendampingi beliau bersedia itu karena saya lihat di diri Pak Edemin dan Pat Patli itu mereka punya niat political will tadi. Tinggal kita terjemahkan aja nih dalam bentuk aktualisasi kebijakan di lapangan. Kalau mereka kalau dalam pandangan saya beliau-beliau ini main mata, saya nggak mau dong. Tapi saya lihat dua orang ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, punya niat membantu masyarakat. Tinggal kita terjemahkan aja nih dalam bentuk program-program dengan kebijakan-kebijakan. Saya kira apabila ini dilakukan, punya perangkat yang baik, kabinet di SKPD, jalan komunikasi dengan partai politik, dengan tokoh-tokoh, happy ending semua. Saya kira itu bisa dilakukan kalau kita mau lah, kita mau dan mampu, kata kunci Sabit. Mau dan mampu itu bisa di internal, bisa eksternal. Yes. Gitu. Jadi bisa dari sisi bahwa orangnya mau dan punya kemampuan gitu. Iya. Jadi di manapun saya kira rumus ini, dia mau dulu, dia mampu. Dua syarat ini harus mutlak. Dan menurut saya Bro Ruslan dimanapun, tidak hanya di Labusel, menurut saya dengan yang saya kenal akan punya kemauan yang bagus, luar biasa, dan punya kemampuan yang cukup untuk survive, untuk kemudian, dan termasuk yang idealis. Dan harus sabar. Harus sabar. Karena Tuhan itu ngejuk kita dengan kesabaran. Kalau kita mau naik kelas harus dikasih ujian. Iya betul. Nggak akan semudah yang diperkirakan. Obrolan ini kan bisa aja 180 derajat di lapangan. Betul. Kesannya indah tiba-tiba enggak. Dan itu sudah diperkirakan gitu. Sudah dihitung juga. Sudah dihitung. Dan saya nggak ada komitmen dengan Pak Bupati Cahami, aslinya komitmen tertulis nggak ada. Tapi selama 5 tahun 6 tahun ini jalan udah klik hati ke hati rasanya. Dan saya kira ya kan banyak teman-teman di sana kan yang bisa diajak beliau kan. Kenapa harus saya? Artinya kan teman dia kan pasti lebih banyak juga dari saya karena dia pengusaha, karena dia politisi kan. Kenapa harus saya? Mungkin ada klik gitu. Iya. Ya kayak kita lah Jamit, kita kan udah klik juga ini. Iya betul. Udah walaupun ketemunya cuma sebentar di kampus, tapi kan nggak bisa gitu, komunikasi masih jalan. Artinya ada hal-hal yang ketemu gitu. Iya, harusnya ketemu kita itu. Iya, itu harus diakui itu. Betul. Dan itu nggak ke semua orang. Nggak semua orang. Memang Tuhan itu memilihkan si A dengan si B cocok. Ini ada ketemunya, nggak mungkin. Betul. Dan bisa ditukar-tukar. Nggak bisa. Chemistry. Kedepannya dijaga. Betul. Gesekan ada. Pasti ada. Termasuk kita bersosial kan. Tapi harus kita jaga. Berarti sama istri anak diboyong ke sana. Istri saya nangis. Karena sekarang kerja. Jadi istrinya itu bidan apa? Dokter. Jadi istrinya itu pada kerjanya sudah mapan gitu ya.
waktu masih pacaran dulu saya bilang lu pinter lu sekarang nyarinya. Kalau dulu saya yang penting suka kira-kira. Kalau ini udah rasional kalkulatif gitu. dokter ya dulu masih mahasiswi kedokteran. Waktu kita ketemu masih pacaran. Gitu. Oh sekarang udah dokter ya? Dokter udah 4 tahun kerja. Oh, udah lumayan. Dan itu harus merintis lagi di sana. Harus merintis lagi. Artinya luar biasa pengorbanan yang lu harus tempuh ya. Iya. Ini udah gue tinggalin semua lah. Artinya per hari ini kalau bicara materi Pak Hamid, saya nggak ada gaji lagi nih per hari ini. Iya. Dan udah sertijab. Iya. Istri juga harus cabut. Istri udah cabut juga. Gila lu. Ada betul-betul ditinggalkan zona nyaman untuk yang mimpi yang belum pasti. Belum pasti. Tapi berani mengambil risiko itu. Berani. Dan saya yakin bisa. Artinya apalagi teman-teman yang masih zonanya sebetulnya nggak nyaman, cuma nyaman-nyamanin aja, bangga menjadi pengangguran, pemalas gitu kan. Apalagi cuman kerjanya biasa ini, Bro Ruslan ini rela mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya nggak jelas juga gitu ketika ditinggalkan itu. Rimbanya juga luar biasa. Yang sekarang udah jelas Pimret gitu, istrinya juga dokter. Iya, lupa saya istrinya dokter. Sudah kerja di sini harus ditinggalkan. Gitu. Luar biasa. Pilihan hidup Camit. Pilihan hidup. Kalau udah pilihan hidup kita matangkan, berarti ini bicara kita takdir. Tinggal bismillah dan takdir. Dan apapun pekerjaan depan mata itu kalau kita niatnya bagus, ikhlas, sabar, ya tentu komunikasi lah ya. Kita buat jalan-jalannya lah. Betul. Selesai. menjaga hubungan baik dengan siapapun. Betul. Harus kita ya minta dukungan juga kan. Betul. Ke orang tua, ke kita di kampung-kampung. Bila perlu pertamanya saya sampai kampung ziarah. Saya kan orang NU juga jadi harus petua-petua itu harus kita lakukan juga. Ini bisa dibaca sebagai hijrahnya Bro Ruslan berarti. Jadi hijrah dari Jakarta, dulu dari kampung Labusel, kemudian hijrah Jakarta, sekarang balik lagi. Hijrah episode kedua. Hijrah episode kedua. Jadi dan ini menurut saya patut menjadi pelajaran buat semua gitu. Kita tidak tahu Bro Ruslan itu ke depan seperti apa. Bisa jadi malah jadi pengangguran gitu. Dan itu ada potensi itu. Peluang itu ada. Dia tinggalkan itu untuk bukan obsesi ya, untuk mimpi yang beda gitu. Dengan risiko meninggalkan semuanya. Dan ini pembelajaran bagi orang-orang, bagi teman-teman untuk sukses memang harus begitu. Jadi keluar dari zona nyaman gitu kan. Berani mengambil risiko walaupun masih di puncak, lagi di puncak-puncaknya, di puncak karir, istri juga lagi kerja, sangat baik. Lo gila lo. Tapi gua doain semoga lo sukses. Saya cinta di Remol, saya juga cinta sama Pak Bupati, sama-sama teman saya harus saya perjuangkan juga. Makanya saya bilang ke Bang Teguh di Remol itu, saya Bang izin keluar, ini bahasa gaulnya lah, izin keluar, tapi saya masih ingin menjadi bagian keluarga Remol. Saya nggak dihapus dari Cahamid, dari jajaran redaksi. Kalaupun saya Pemret, saya sama beliau masih diberi percaya di jajaran Rewan redaksi. Karena saya cinta. Makanya ya sampai sekarang saya lihat masih happy ending nih saya. Dan saya dan kenapa saya juga mau diajak beliau Pak Bupati ya, karena saya cinta dan saya lihat niat baiknya membangun. Dan ini lebih real, jangan seperti Kak Hamid tadi. Lebih real dirasakan masyarakat. Apalagi ini tempat lahir kita dan leluhur kita di kampung itu. Dan yang ada masalah, kalau misalnya kampung saya nggak ada masalah, ngapain kan? Karena ada masalah. Ada masalah di situ. Sakit. Saya merasakan Hamid. Saya ini berbagi lah. Saya kan dari keluarga orang miskin juga Hamid. Waktu SD kita latihan baris berbaris kan. Ruslan cara jalannya sudah bagus. Cara apa sih namanya? Iya, cara gerak jalan. Cara geraknya sudah bagus. Kamu masuk ya di pramuka, nanti latihan, nanti kita kemah ke sana. Saya sampaikan ke orang tua saya. Orang tua saya, ibu sama mak saya, ibu sama bapak saya, mak sama ayah saya di kampung saya sampaikan. Alhamdulillah, tapi nggak bisa beli baju pramuka, nggak ada duit Camit. Itu
Waktu SD. Saya merasakan itu. Akhirnya saya dicoret dari daftar anggota pramuka Karena tidak beli itu. karena tidak susah, Bapak. Sementara yang saya cerita tadi nggak jauh dari kampung saya ada perusahaan PT yang dulu saya tahu dari turun temurun itu menguasai ya nenek kita yang membuka kampung itu kan. Tapi mereka kan kaya di situ. Ya karena pendidikan di kampung ini ada masalah gitu. Ya kalau kita nggak proses pembangunan ini iya, masalah juga. Ada masalah. Karena itulah Bro Ruslan meninggalkan semuanya ini. Ada kesana. Memang harus nggak mudah memang. Kalau mudah kan orang sukses itu kan banyak Camit. Karena orang sukses karena sukses itu susah, makanya orang sukses itu sedikit. Dan itu orang-orang pilihan. Betul. Orang-orang pilihan, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani meninggalkan apapun. Dan ini menurut saya luar biasa. Pelajaran penting bagi teman-teman semua. Lagi-lagi saya ulang-ulang, kenapa? Karena itu tadi kalau apalagi dibilang orang susah dulunya. Kita itu agak gemirip karena itulah kemudian kita satu frekuensi. Gitu. Kita orang susah, tapi karena orang susah kita pernah tahu tidak ada gitu. Ketika mau hijrah ini sudah tahu resikonya, ya nggak apa-apa, berarti lapar juga dulu juga tahu lapar. Dia juga hidup juga. Jadi meninggalkan nggak kerjaan dulu juga nggak ada kerjaan. Dan itulah kematangan orang yang sudah pada level yang ngambil risiko, berani yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika gua mau bisnis segala macam, saya bilang ketika gua akan bisnis apapun, bahkan sampai sertifikat rumah gua akan gadaikan untuk bisnis ini. Kalau gagal, ya dulu juga nggak punya rumah gitu, nggak apa-apa gitu. Dan itu yang sedang kenapa kemudian Bro Ruslan lakukan sekarang. Dan saya banyak belajar dari Cahamid juga kan. Saya juga senior saya. Apa keputusan hidup saya kan, sebagai keputusan kayak kan ada saya diskusikan juga. Cahamid dan teman-teman yang lain di sana. Artinya ya kalaupun kita sudah punya kematangan, ya jangan menganggap matang sendiri. Betul. Harus disaring, tapi keputusannya kita juga. Betul. Keren. Jadi teman-teman semua, itulah ya kenapa kemudian Bro Ruslan ini meninggalkan tadi kemewahan, kematangan yang ada, mimpinya lebih besar untuk membangun kampungnya. Jadi ini juga pembelajaran bagi teman-teman. Jadi jangan kemudian mau netap semuanya di kota gitu kan, walaupun sudah bagus, apalagi yang nggak bagus gitu kan. Kalau bisa mengabdi, pulang ke memperbaiki kampung juga, pulang memperbaiki kampung juga. Dan terima kasih Bro Ruslan sudah hadir. Saya juga sudah belajar dalam poin ini gitu, tentang bagaimana balik ke kampung. Ini juga keren menurut saya, sebuah template yang bagus. Semoga sukses Bro Ruslan. Ya, makasih. Selamat jalan. Karena kapan ini mau berangkat ini? Saya berangkat tanggal 28, 2 hari lagi. 2 hari lagi. Wah, ini tayang setelahnya ini berarti. Karena 2 episode tayang setelahnya. Tapi paling nggak selamat jalan. Sukses di sana. Jangan lupa keep contact gitu. Dan bangun seperti Bro Ruslan membangun RMall gitu. Insya Allah bisa. Dan teman-teman di Labusel sambut Bro Ruslan. Jadi insya Allah dia akan secara sungguh-sungguh bekerja, hatinya jernih, betul-betul murni, punya idealisme yang tinggi. Bro Ruslan ini insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman di sana, terutama di media udah matang sekali tentang bagaimana tentang rakyat, tentang demokrasi, udah luar biasa Bro Ruslan. Jadi mungkin itu saja teman-teman semua podcast kali ini. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe YouTube saya, channel saya. Insya Allah saya akan menghadirkan Bro Ruslan yang lain yang menginspirasi, yang penuh kisah, dan tentu dahsyat untuk kita jadikan pelajaran. Itu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yo, thank you.